Apakah Anda juga merasakan setiap kali menonton One Piece, tiba-tiba teringat situasi politik di Indonesia? Bukan kebetulan, dari simbol perlawanan, kritik terhadap kekuasaan yang terpusat, hingga isu diskriminasi dan oligarki, narasi One Piece menggema kuat di tengah realitas kita hari ini. Bahkan baru-baru ini bendera Jolly Roger, One Piece, Mugiwara, muncul sebagai simbol protes di Indonesia, memicu perdebatan pemerintah, ekspresi demokratis, atau tindakan yang mesti dibatasi. Peristiwa ini menandai bagaimana fiksi bisa menjelma bahasa politik yang mudah dipahami publik. Tapi mengapa responnya sedalam itu? Mari kita bahas. Di tengah polarisasi, jargon politik sering sulit dicerna. Simbol pop culture bekerja kebalikannya, ringkas, emosional, dan mudah dikodekan. Munculnya bendera bajak laut One Piece sebagai penanda kekecewaan terhadap elitisme, kartel, dan tata kelola, menunjukkan warga mencari ikon yang mengkritik kekuasaan seraya merayakan kebebasan. Respon pemerintah pun terbelah. Ada yang menilai sebagai ancaman, ada yang mengakuinya sebagai ekspresi damai, mempertegas tarik-menarik antara kebebasan berekspresi dan penertiban simbol menjelang upacara kemerdekaan. Walau berbalut petualangan, One Piece sejak awal memuat tema kuasa, keadilan, dan kebebasan, menguji legitimasi otoritas, memotret penyalahgunaan wewenang, dan menyoroti perlawanan warga. Biasa, kajian akademik dan kritik budaya mencatat negara-negara yang korup, kelas penguasa atau Celestial Dragon yang kebal, serta aparat dan lembaga yang memanipulasi kebenaran, art demi art, memperlihatkan struktur ketidakadilan yang terasa nyata. Alabasta, operasi tersembunyi Baroque Work yang mengadu domba rakyat dan menguasai informasi, sebuah pelajaran tentang disinformasi, kekacauan yang disengaja, dan kooptasi negara oleh kepentingan modal. Water Seven atau Enies Lobby, CP9 tanpa proses adil dan keamanan sebagai dalih menekan warganya, mengajak kita menguji batas kekuasaan negara versus hak individu. Dressrosa, kediktatoran Doflamingo, ekonomi yang dikontrol segelintir elit, dan arena hiburan untuk mengalihkan perhatian publik. Sindiran pada otoritarianisme, ekonomi kartel, dan politik pencitraan. Fishman Island, rasisme, trauma sejarah, dan rekonsiliasi. Sebuah alegori diskriminasi struktural yang relevan dengan isu kebinekaan. Secara makro, penelitian juga membaca One Piece lewat lensa tatanan global, keadilan, dan anti-imperialisme, memperlihatkan bagaimana keadilan selalu diproduksi oleh yang berkuasa dan karenanya perlu dikritisi lewat solidaritas grassroots. Tema-tema di One Piece hidup di landscape politik kita hari ini. Korupsi dan kartel ekonomi masih menjadi bahan bakar keresahan publik. Dalam pidato kenegaraan Agustus 2025, Presiden menegaskan sikap keras terhadap korupsi dan kartel pangan, menyebut potensi kerugian besar dan mengklaim penghematan anggaran dari praktek koruptif. Ini menandakan korupsi bukan sekedar rumor, tapi problem tata kelola yang nyata. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2024 mencatat skor 37/100, peringkat 99/180, angka yang memperlihatkan masih beratnya pekerjaan rumah dalam membangun birokrasi bersih. Di mata warganet yang tumbuh bersama One Piece, world government yang terasa paralel dengan lembaga yang belum sepenuhnya akuntabel. Oligarki dan dinasti politik menegaskan kuatnya jejaringan elit ekonomi politik yang mampu menjaga status quo. Di One Piece, Celestial Dragon, dan para broker, kekuasaan mencerminkan bagaimana akses dan privilege menentukan siapa kebal, siapa dikorbankan. Simbol perlawanan dengan pop culture, naiknya Jolly Roger sebagai bahasa protes bukan karena warga ingin jadi bajak laut, tapi karena mereka merindukan kebebasan dari ketakutan dan ketidakadilan, sebagaimana Luffy memecahkan mitos kekuasaan yang tak tersentuh. One Piece mengajarkan mengkritik bukan berarti anti negara. Kritik adalah cinta pada keadilan. Jalan Luffy bukan mengganti tirani dengan tirani, tapi membebaskan ruang hidup warganya. Sebuah gagasan yang cocok dengan aspirasi warga pada pemerintahan yang bersih dan efektif. Serial ini menolak dehumanisasi musuh. Banyak antagonis lahir dari sistem yang salah. Bagi publik Indonesia, ini mengingatkan bahwa akar masalah sering berada pada insentif dan struktur kekuasaan, bukan sekedar oknum. Fishman Island menolak rasisme yang diwariskan di negara majemuk seperti Indonesia. Pesan ini mendorong kebijakan yang inklusif, bukan sekedar slogan. Dari Alabasta hingga Dressrosa, manipulasi informasi dipakai untuk mempertahankan kekuasaan. Penonton diajak waspada pada framing, hoax, dan politik pengalihan isu. Beberapa penulis mengingatkan, Oda bukan aktivis partai. One Piece adalah karya hiburan luas dengan humor dan harapan di tengah kritik sosialnya. Karena itu, membaca politik di One Piece bukan mengklaim agenda partisan, melainkan menangkap nilai universal, kebebasan, anti penindasan, dan martabat manusia. Jadi ketika kita melihat bendera Jolly Roger di jalan-jalan atau di timeline
Ingat, itu bukan sekedar gambar tengkorak, itu bahasa simbolik tentang harapan akan keadilan yang transparan, pemerintahan yang bersih, dan warga yang merdeka dari rasa takut. Dan mungkin inilah alasan kenapa One Piece terasa sangat Indonesia. Dan demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa.